Martin Paes ketar-ketir, kiper titisan Buffon resmi dipanggil gabung timnas. Vietnam iri dengki, timnas Indonesia bakal resmikan 3 pemain kelas kakap. Bakalan jungkal paksakan Lamine Yamal, Messi Hilgers OTW Liga Spanyol. Curi perhatian publik Inggris, Elkan Bagot resmi dipanggil Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Martin Paes ketar-ketir, kiper titisan Buffon resmi dipanggil gabung timnas. Timnas Indonesia bisa mendapatkan amunisi baru di sektor kiper dalam diri Cyrus Margono. Sebagaimana diketahui, Cyrus Margono sudah sah menjadi WNI pada 21 Maret 2024 lalu. Akan tetapi, sejak menjadi WNI, ia sama sekali belum mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia baik senior atau kelompok umur. Menariknya, penjaga gawang berusia 23 tahun ini sedang jadi perbincangan publik karena bertemu pelatih kiper sekuat Garuda Sejor Wonsberg. Hal itu diketahui dari postingan Sejor Wonsberg yang mengakui bahwa dirinya memang harus memantau kiper yang bisa membela tim merah putih. Sayangnya, postingan itu dihapus karena pilihan ex pelatih kiper Dewa United itu yang tak mau dianggap pilih kasih. Itulah sebabnya saya menghapus kedua foto itu, Emil Audero dan Cyrus Margono. Jika Anda melihat foto-foto lainnya di Instagram, saya selalu ada semua penjaga gawang bersama-sama, kata Sejor Wonsberg. Dengan bertemu pelatih kiper timnas Indonesia, Cyrus Margono diprediksi dapat panggilan timnas. Bahkan spekulasinya ia diproyeksikan ke timnas Indonesia U23 yang tidak lama lagi bakal mengikuti ajang Piala AFF U23 2025. Turnamen itu sendiri digelar di Indonesia yang dijadwalkan mulai Juli mendatang. Sepak bola Indonesia terus memperkuat diri. Cyrus Margono bisa menambah kekuatan posisi penjaga gawang di turnamen mendatang, termasuk Piala AFF U23 pada Juli mendatang, tulis laporan media Vietnam. Lantas, bisakah Cyrus Margono memperkuat skuad Garuda? Memang usianya kini masih berusia 23 tahun. Akan tetapi, potensi besar ia bisa tidak bersyarat karena pemain kelahiran Amerika Serikat ini lahir di Amerika tahun 2001. Berkaca dengan regulasi pemain di kompetisi serupa seperti WEFF U23 2025, turnamen itu membatasi pemain-pemain yang tampil di kelahiran 2002. Memang saat ini di AFF belum mengungkapkan terkait regulasi pemain yang ada. Akan tetapi, jika berkaca dari WEFF U23 2025, bisa saja Cyrus Margono tidak akan bisa gabung skuad Garuda. Sebab ia lahir pada 9 November 2001 yang artinya usianya sudah menuju ke 24. Adapun pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vanderburg mengungkapkan persiapan anak asuhnya sudah maksimal. Hal itu disampaikan ketika pelatih asal Belanda tersebut pamer foto bertemu Jens Reven. Meski begitu, pelatih berusia 61 tahun tersebut menegaskan akan memprioritaskan timnas Indonesia senior yang akan melakoni 2 laga krusial. Timnas Indonesia bakal tanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China serta Jepang pada Juni mendatang. Vietnam iri dengki, timnas Indonesia bakal resmikan 3 pemain kelas kakap. Media Vietnam Soha VN terlihat panik dengan strategi naturalisasi pemain yang diambil timnas Indonesia. Mereka mengklaim bahwa waktu dekat akan ada 3 pemain kelas kakap yang akan menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum lama ini menegaskan tak ada rencana untuk naturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat ini. Ia yakin stok yang ada cukup untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas China dan timnas Jepang pada Juni 2025. Namun, Soha VN tidak percaya begitu saja. Mereka meyakini PSSI tengah melancarkan jurus untuk menaturalisasi 3 pemain yakni Pascal Struijk, Emiliano Jonathans, dan Tristan Goyet. Hadirnya 3 pemain itu diklaim tidak hanya akan menyulitkan China sebagai lawan pada 5 Juni 2025. Timnas Vietnam disebut-sebut juga akan kerepotan jika bertemu suatu hari nanti. Lebih lanjut, media tersebut menyatakan PSSI masih giat menggalakkan strategi menaturalisasi pemain, apalagi fokus sepenuhnya kini diarahkan untuk lolos Piala Dunia 2026 via jalur manapun yang tersedia. Penambahan pemain naturalisasi Indonesia juga akan menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam jika kedua tim harus saling berhadapan di SEA Games dan Piala AFF, kata media Vietnam sambil iri dengki. Bakalan jungkal paksakan Lamine Yamal, Messi Hilgers OTW Liga Spanyol.
Akhirnya, Lamine Yamal dari Barcelona mendapatkan lawan yang sepadan. Bek timnas Indonesia Mes Hilgers akan gabung Malaga pada bursa transfer musim panas 2025. Spekulasi itu muncul karena stories Instagramnya pada Jumat 25 April 2025 sore WIB. Mes Hilgers membagikan sedang berada di Malaga, Spanyol. Jumat 20 April 2025 dini hari WIB, Mes Hilgers masih berada di Belanda. Ia menyaksikan di tribun Stadion South FC20 kalah 1-3 dari PSV Eindhoven di pekan ke-30 Eredivisie 2024-2025. Mes Hilgers absen dalam laga dini hari tadi karena mengalami hamstring. Akhir pekan ini Eredivisie 2024-2025 pun tidak menggelar pertandingan sehingga FC20 tidak memiliki agenda. Alhasil Mes Hilgers memiliki waktu yang lowong. Kemudian pertanyaan muncul, apakah Mes Hilgers ke Malaga untuk liburan? Peluang itu kecil mengingat FC20 memproteksikan benar pemain mereka yang mengalami cedera. Namun, jika untuk mengurus proses transfer, peluang itu sangat besar. FC20 disinyalir tak akan keberatan mengizinkan sang pemain pergi mengurus proses transfer. Terlebih dalam beberapa pemberitaan media Belanda 20 Insight, ada 3 pemain bintang FC20 yang akan meninggalkan mereka pada bursa transfer musim panas 2025. Medio Februari 2025, Football Transfer mengabarkan Mes Hilgers masuk radar Valencia. Los C, julukan Valencia, tertarik mendatangkan Mes Hilgers sebagai antisipasi jika mereka ditinggal Christian Mosquera yang dibidik Juventus. Jika hengkang ke Valencia, bek 23 tahun ini merasakan atmosfer kasta teratas Liga Spanyol, La Liga. Namun beda halnya jika hengkang ke Malaga. Hal itu akan memungkinkan bahwa Mes Hilgers akan bertemu langsung dengan Lamine Yamal. Dan jika itu terjadi, Lamine Yamal akan mendapatkan lawan yang sepadan dan siap dijungkalkan oleh Mes Hilgers yang merupakan bek timnas Indonesia. Curi perhatian publik Inggris, Elkan Bagot resmi dipanggil Patrick Kluivert. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot menunjukkan performans apik bersama klub League One Blackpool pada Sabtu 26 April 2025. Blackpool meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Wigan Athletic dalam lanjutan League One pekan ke-45. Wigan sebagai tim tuan rumah mencetak gol terlebih dahulu di menit ketiga lewat aksi John Melis memanfaatkan assist dari William Aimson. Butuh hingga pertengahan babak kedua, tepatnya di menit ke-74 untuk Blackpool bisa menyamakan kedudukan. Blackpool menyamakan kedudukan lewat penalti yang dieksekusi oleh Lee Evans. Laga Wigan versus Blackpool pun berakhir imbang 1-1. Elkan Bagot di laga ini dimainkan oleh pelatih Stevie Bruce sejak menit awal babak pertama. Bek timnas Indonesia itu diduetkan dengan Oliver Casey di jantung pertahanan Blackpool. Ini untuk ketiga kalinya Elkan Bagot dipercaya bermain selama 90 menit oleh Stevie Bruce. Dari 3 pertandingan itu, Elkan Bagot membawa Blackpool meraih 1 kali kemenangan, 1 kali imbang, dan 1 kekalahan. Catatan ini tentu saja sangat positif untuk karir Elkan Bagot. Sebelumnya, Elkan dari akhir Maret sampai 5 April 2025 tidak dimasukkan oleh Stevie Bruce di starting line up Blackpool. Sejauh ini, Elkan Bagot telah bermain sebanyak 16 pertandingan bersama Blackpool dan mencetak 1 assist. Dari 1151 menit bermain bersama Blackpool, Elkan tercatat sudah mengoleksi 3 kartu kuning. Sementara itu, menyikapi hasil imbang melawan Wigan, Stevie Bruce mengakui bahwa anak asuhnya lengah di babak pertama hingga kebobolan di menit ketiga. Hasil imbang melawan Wigan membuat Blackpool masih tertahan di posisi ke-9 klasemen League One dengan koleksi 64 poin. Peluang Blackpool untuk bisa mengikuti laga playoff ke divisi Championship sepertinya sulit terwujud. Elkan Bagot dan kawan-kawan terpaut 20 poin dari 3 tim peringkat 3, 4, dan 5. Seperti diketahui, Elkan Bagot mulai menemukan sentuhan terbaiknya lagi usai pulih dari cedera. Ia mendapat cukup banyak kepercayaan bermain di Blackpool FC. Pengganti Marcelino merapat, gelandang kreatif mirip Declan Rice lengkapi skuad timnas. Pemain keturunan Maluku Delano van der Heyden dikabarkan sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Gelandang van der Heyden merupakan pemain muda potensial yang berkarir di Akademi Feyenoord sejak 2020 lalu. Ternyata pemain 20 tahun tersebut punya keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Sudah banyak rumor yang menyebutkan bahwa Delano van der Heyden akan diproses naturalisasi. Akan tetapi, sejauh ini rencana tersebut urung jadi kenyataan. Dari kabar terbaru kembali mencuat bahwa Delano van der Heyden sudah tak sabar untuk bermain di timnas Indonesia. Kabar tersebut diunggah oleh akun Instagram @bloodindonesia.id. Dalam postingan terbarunya, mereka mengunggah potret Delano van der Heyden yang menyebut ia sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia.
Saya berharap secepat mungkin karena saya memang ingin membela timnas Indonesia, ucap Delano van der Heyden. Menarik dinantikan apakah Delano van der Heyden bakal segera dikontrak PSSI untuk memperkuat skuad Garuda atau tidak. Seperti diketahui, Delano van der Heyden adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 29 September 2024. Nama lengkapnya adalah Delano Diego van der Heyden dan dia memiliki darah Indonesia dari pihak ibu yang berasal dari Maluku. Meski dibesarkan di Belanda, Delano memulai karir sepak bolanya di salah satu akademi sepak bola ternama di negara tersebut, yaitu Feyenoord Rotterdam. Menurut informasi yang dilansir dari Transfermarkt, ia bergabung dengan akademi Feyenoord sejak usia 6 tahun dan terus berkembang di sana hingga kini. Selama bermain di Feyenoord, Delano van der Heyden berposisi sebagai gelandang serang dan winger, mencatatkan penampilan sebanyak 22 kali dengan torehan 12 gol dan 10 assist. Adapun nama Delano van der Heyden sempat bocor menjadi pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi itu bocor ketika Sekjen PSSI Yunus Nusi berfoto dengan Marcelino Ferdinand. Dalam foto tersebut terdapat secartik kertas berisi nama daftar pemain yang diduga kuat sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Terlihat jelas dalam foto tersebut sebuah kertas bertuliskan pemain naturalisasi dengan 7 nama yang tertera di sana. Striker ganas merapat, PSSI borong 5 pemain baru grade A sekaligus. Berikut ini adalah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia melawan China dan salah satunya adalah incaran lama dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pekan lalu menyatakan belum ada rencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia pada Juni 2025. Meski begitu, federasi diyakini tetap bergerilya mencari tambahan personel. Laga kontra timnas China sendiri baru akan digelar pada Juni 2025. Masih cukup banyak waktu untuk melakukan proses naturalisasi. Lantas, siapa saja 5 pemain naturalisasi tambahan itu? Berikut ini Garuda Soccer akan membahas satu persatu pemain yang akan segera direkrut oleh PSSI. Di urutan pertama ada Kaini Van Uffelen. Pemain satu ini berpotensi sebagai ki. Van Uffelen tengah membela FC Volendam di Divisi 2 Liga Belanda atau RC Divisi. Pesepak bola berusia 21 tahun ini disebut-sebut masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam, dan adapun Van Uffelen memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir saat zaman Hindia Belanda. Dean Zandbergen. Pemain satu ini berposisi sebagai striker dan tengah memperkuat VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda. Zandbergen sendiri diketahui masih berusia sangat muda, yakni 23 tahun. Belum lama ini, sang pemain mengaku kepada Yusa Nugraha pernah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI di negeri kincir angin. Patut dinanti apakah Zandbergen segera dinaturalisasi atau tidak. Tristan Goyet. Ya, pemain satu ini belum lama menyatakan tengah mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hal itu segera dibaca sebagai ketertarikan berkostum merah putih. Goyer merupakan salah satu bek berbakat milik Ajax Amsterdam. Namun, pemain berusia 20 tahun ini untuk sementara fokus meraih satu tempat dulu di klub baru bicara soal tim nasional. Miliano Jonathan. Pemain satu ini sudah cukup lama diincar oleh PSSI, yakni sekira 5 tahun yang lalu. Jonathan yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya tengah membela FC Utrecht di Eredivisie. Belum lama ini sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan PSSI. Patut dinanti apakah Jonathan akan dinaturalisasi jadi WNI atau tidak. Pascal Struijk. Nama yang satu ini sebetulnya sudah mengemuka sejak beberapa waktu terakhir. Pascal tengah berkostum Leeds United yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Belum ada pernyataan resmi meluncur dari mulut pemain berusia 25 tahun ini soal tertarik membela timnas Indonesia atau tidak. Namun, melihat ketatnya persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Struijk berubah pikiran. Demikian itu tadilah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia melawan China. Timnas Indonesia ditantang tim langganan Piala Dunia. Tim nasional Rusia ternyata memiliki keinginan menggelar pertandingan uji coba internasional melawan timnas Indonesia. Tetapi belum diketahui waktu yang cocok untuk menggelar duel tersebut. Hal ini seperti disampaikan media setempat RIE. Novosti mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri pertama Rusia Denis Manturov. Itu disampaikan saat dirinya mengunjungi Jakarta. Sekedar informasi, tim nasional Rusia saat ini sedang dibanet FIFA buntut invasi
ke Ukraina. Hingga kini Rusia tidak punya agenda resmi sepak bola yang melibatkan tim nasional. Itu tercatat sejak 2022 akibat Rusia invasi ke Ukraina. Meski begitu, mereka tetap bisa menggelar laga persahabatan. Pada Maret 2025 lalu, Rusia menghadapi tim nasional Grenada dan Zambia dengan hasil kemenangan telak. Pada September 2025, mereka juga menggelar uji coba melawan tim nasional Vietnam dengan hasil kemenangan 3-0. Kini, Rusia berminat menjadikan timnas Indonesia sebagai lawan uji coba. Tentu duel ini akan menarik jika bisa saja terjadi. Meski begitu, timnas Indonesia punya agenda padat dalam waktu dekat ini. Pada Juni 2025, skuad Garuda masih harus menjalani 2 laga sisa dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan China di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni. Kemudian 5 hari berikutnya tandang ke markas Jepang. Jadwal timnas Indonesia akan sangat padat andai lolos ke putaran keempat. Kans timnas asuhan Patrick Kluivert mencapai hal tersebut sangat terbuka untuk saat ini. Tetapi, jika lolos langsung ke Piala Dunia 2026, maka timnas Indonesia memiliki 4 periode FIFA Matchday pada September, Oktober, November 2025, dan Maret 2025 untuk menggelar latih tanding termasuk kontra Rusia. Peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih ada. Meski tidak mudah, hingga pertandingan ke-8 babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka hanya tertinggal 1 angka dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Sisa 2 laga akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan menjamu China pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Jika mampu meraih kemenangan di kedua laga itu, total poin Indonesia akan menjadi 15. Namun, hasil tersebut tidaklah otomatis membawa mereka ke putaran final. Harapan lolos tetap tergantung pada hasil yang diraih Australia dan Arab Saudi. Australia yang kini mengumpulkan 13 poin masih menghadapi lawan berat di 2 pertandingan terakhir, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Untuk bisa disalip oleh timnas Indonesia, mereka tidak boleh meraih lebih dari 1 poin dari 2 laga itu. Jika Australia menang atas Jepang, maka peluang Indonesia untuk naik ke posisi 2 besar praktis tertutup. Arab Saudi sendiri saat ini memiliki 10 poin dan masih akan menghadapi Bahrain serta Australia. Dengan peluang yang masih terbuka lebar, mereka juga menjadi ancaman serius bagi harapan Indonesia. Jika Arab Saudi menang di 2 laga sisa, posisi 2 besar bisa mereka kunci. Melihat situasi yang kompleks dan banyaknya faktor di luar kendali, langkah paling realistis bagi timnas Indonesia adalah mengincar posisi ketiga. Meski tidak mengantarkan langsung ke Piala Dunia, posisi tersebut memberi akses ke babak playoff lanjutan dalam jalur kualifikasi. Maka dari itu, meraih poin maksimal di 2 laga terakhir tetap menjadi keharusan. Kemenangan atas China mutlak dibutuhkan, sementara hasil imbang di Jepang akan sangat berharga meski peluangnya tipis. Jepang yang sudah memastikan tiket Piala Dunia 2026 tetap menjadi lawan yang sangat berat karena bermain di kandang dan unggul dalam segala aspek. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh rintangan, namun asa belum benar-benar padam. 6 poin terakhir bisa menjadi penentu apakah skuad Garuda masih akan bertarung di jalur kualifikasi atau harus mengubur mimpi lebih awal.